Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kini kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Dari Amerika Serikat ada data soal ketenagakerjaan non-pertanian, kemudian ada data soal tingkat pengangguran, dan di Kanada ada perubahan jumlah tenaga kerja, kemudian dari Uni Eropa, produk domestik bruto, dan dari Korea Selatan transaksi berjalan, dan dari Vietnam ada data soal indeks harga konsumen, kemudian dari India ada cadangan devisa. Berikutnya pemirsa kita akan simak agenda emiten yang menarik untuk kita cermati seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Ya, WIRG, kemudian VKTR dan juga MBMA menggelar RUPS, sementara itu untuk SCMA, Aksio, Boba, SKRN menggelar pembayaran dividen tunai interim, Adaro pembayaran dividen tunai, kemudian NICL ex dividen tunai interim, sementara itu ada IPCC, DPS dividen tunai interim, dan Unilever, kemudian Power dan juga GEMS, dividen tunai interim. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia kompak dibuka melemah di pagi hari ini dengan Nikkei melemah 0,53% di level 39.185. SCI Singapura melemah 0,41% di level 3.807. Kemudian Kospi Korea dibuka melemah 0,3% di level 2.434 untuk Kospi Korea, dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,92%. Ya, dan bersama untuk berbincang pagi hari ini di Market Bus sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Selamat pagi Pak Santosa. Selamat pagi Mas Beki. Pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Semoga kita sehat selalu Pak Santosa. Bicara mengenai pelemahan dari IHSG tidak hanya kemudian terjadi di Indonesia, kita kemudian dapat lihat juga pelemahan deras ataupun keluar deras ini juga terjadi di bursa Asia begitu ya. Tadi kalau kita lihat data pembukaan di bursa-bursa utama Asia pagi hari kompak dibuka melemah. Bagaimana Anda melihat ini dan bagaimana sebetulnya Anda melihat peluang IHSG sendiri untuk bisa rebound di perdagangan hari ini Pak Santosa? Iya, untuk kondisi daripada market hari ini memang sangat terpengaruh dengan bursa global karena memang di bulan Desember ini Mas Wiki boleh dikatakan banyak fund manager yang mulai berlibur ya, jadi dia boleh dikatakan mereka ini sudah siap-siap untuk berlibur lah bersama keluarganya. Jadi saya melihat dengan kondisi seperti ini, kondisi di Indonesia ya mempertahankan dia punya portofolionya. Jadi investor-investor besar ini yang boleh dikatakan mereka maintain dia punya portofolionya supaya tidak terlalu jatuh dalam kondisi yang dimana banyak sekali asing mulai berjualan seperti itu ya selama ini, terutama di saham banking. Begitu Mas Wiki. Baik, dan kalau kita lihat juga bank-bank Himbara dan juga bank-bank BUMN beberapa dijadikan sasaran untuk profit taking begitu ya, makanya kemudian kemarin saham-saham berbasis BUMN ataupun perbankan yang big caps juga ini memberatkan pergerakan dari IHSG. Dan kalau kita lihat sini artinya memang soal kemungkinan dari Santa Claus Rally kemudian juga window dressing begitu, sejauh mana ini mungkin dapat menjadi penyeimbang dari sentimen pelemahan yang tentu saja dipimpin oleh keluarnya investor asing untuk merealisasikan keuntungan karena mereka mau masuk liburan gitu Pak Santosa. Iya, jadi untuk momentum Santa Claus Rally memang itu sesuatu bonus ya. Ada daripada catatan di bulan Desember ini biasanya IHSG dalam sebulan ini itu hijau seperti itu Mas Wiki. Jadi kita berharap ya apa yang kita pegang portofolio kita boleh dikatakan menjadi istilahnya berkah lah ya. Kita juga mendapatkan keuntungan pada saat fund manager itu mungkin memaintain dia punya portofolionya
ya dari selama ini, terutama di bulan November kan, Oktober November kan itu dia punya tekanan di saham banking itu besar sekali, terutama di saham BRI ya, itu sadis sekali sih kalau saya lihat. Dia punya net sell asing itu boleh dikatakan hampir sekitar 70%-nya kali ya dari asing keluar sejak Pak Prabowo itu dilantik menjadi presiden, seperti itu Mas Wiki. Baik, kalau kita lihat pelemahan dari bank-bank Himbara, apakah ini kemudian dapat langsung dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk bisa masuk di harga murah, atau secara possibilities masih kemudian akan dilanda profit taking, Pak Santosa? Jadi kita mesti melihat kenapa asing melepas daripada bank-bank Himbara ini ya, terutama di BRI ya. Kita harus perhatikan apakah mereka mengurangi bobot daripada banking di Indonesia, karena termasuk BCA juga itu mereka net selling tuh, Mas Wiki. Jadi bukan Himbara aja. Jadi ini yang perlu diwaspadai, bukan berarti boleh dikatakan oke, ini udah turun terus habis itu kita berharap untuk naik. Kalau menurut saya ini asing berperan penting gitu ya di perbankan, karena mereka punya portofolio itu sangat besar. Jadi kita harus melihat sampai asing itu melakukan pembelian kembali, dan menurut saya dari beberapa bulan terakhir mereka keluar itu mereka punya ada niat untuk mengurangi bobotnya di perbankan Indonesia, begitu Mas. Oke, artinya secara tren pelemahan masih terus berlanjut begitu ya di saham-saham berbasis perbankan menurut point of view Anda. Baik, Pak Santosa, ini kalau bicara mengenai pernyataan berada dovish dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell gitu ya, terkait dengan penurunan dari tingkat suku bunga acuan di Amerika Serikat, dan ini nampaknya menjadi tenaga pendorong untuk penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Korelasinya terhadap sektor-sektor tertentu dan juga mungkin sentimennya terhadap IHSG seperti apa, Pak Santosa? Ya, memang meeting the Fed ini akan berlangsung di bulan ini pada tanggal 17-18 ya, jadi keputusan tanggal 18 Desember. Jadi kita berharap memang apa yang kita harapkan, yaitu menurunkan suku 25 basis point itu sangat kita harapkan, sehingga rupiah juga tidak ada tekanan gitu ya. Cuma memang kita harus tetap waspada dengan data-data ekonomi di Amerika yang akan keluar satu persatu seperti itu. Dan untuk efek daripada bursa di Indonesia pada saat mereka atau The Fed turunin suku bunga, itu akan sangat baik gitu. Karena memang salah satu sektor psikologis itu di bursa kita itu yaitu rupiah gitu, Mas Wiki. Jadi pada saat rupiah 16.000 mungkin ya jadi satu wait and see seperti itu. Tapi kalau rupiah menguat, mungkin mereka investor besar juga akan melihat wah kita lebih aman gitu dibandingkan kalau misalnya The Fed tidak menurunkan suku bunga, atau malah kedepannya ada view untuk kembali menaikkan suku bunganya. Jadi kita harus melihat daripada kondisi yang ada di Amerika. Seperti itu Mas Wiki. Oke, artinya terus kemudian memonitor apa yang terjadi di Amerika Serikat mengenai keputusan The Fed sendiri, apakah kemudian tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuannya ataupun turun ataupun naik begitu ya. Baik, kita bergerak ke saham-saham yang nampaknya kemarin ini cukup menarik untuk kita cermati, Pak Santosa, diantaranya adalah yang baru saja IPO, ADI, kemudian juga TPIA, ada BBCA yang catatan penguatan signifikan begitu ya. Kalau Anda lihat untuk ketiga saham ini seperti apa? Seberapa menarik menurut Anda, Pak Santosa? Ya, untuk ADI kan kemarin naik 20% ya daripada sejak dia harga IPO, yaitu di harga 5.550. Jadi ada investor yang mendapatkan dia punya adroha ya, POPS ya. Jadi mereka dapat hak untuk mendebus pemegang saham Adaro itu menjadi saham ADI gitu. Yang mana hari ini penebusannya dan pendistribusiannya itu dari tanggal 9, jadi minggu depan sudah mulai orang yang punya adroha itu menebus dan menjadi ADI. Dan ini kita lihat aja, saya melihat bahwa ada supply ya, bagi orang yang menebus itu akan menjual atau melakukan profit taking. Karena memang boleh dikatakan sekarang banyak yang melakukan short term trading
Mas Wiki. Jadi itu untuk Adaro, dan untuk TPIA saya melihat memang terjadi technical rebound karena memang minggu lalu kalau tidak salah itu turunnya cukup lumayan besar, dan untuk saham BCA memang masih bertahan ya. Jadi turun sama naiknya itu seimbang dalam minggu dari minggu lalu sama minggu ini gitu. Jadi BCA memang masih ditahan ya. Jadi untuk asing juga keluarnya di saham BCA itu tidak sebanyak daripada Bank BRI maupun Bank Mandiri. Jadi seperti itu mengenai saham-saham ini. Baik. Mas. Pak Santosa, kalau kita lihat Anda tadi menyampaikan memang masih dimanfaatkan untuk trading begitu ataupun mungkin investasi jangka panjang. Tapi secara fundamental dari perusahaannya sendiri ataupun mungkin dari perusahaan induk gitu, menarik atau tidak ini untuk kita koleksi di jangka menengah ke panjang begitu untuk ADI, Pak Santosa? Iya, untuk ADI boleh dikatakan kita harus melihat nanti pada saat pendebusan ini, Mas Wiki, di mana pendistribusian daripada saham ADI ini dari tanggal 9 sampai 10 mereka sudah bisa menjual gitu. Jadi di sini kita mesti melihat ya berapa kuat dia punya pergerakan saham ADI sampai minggu depan. Jadi ini penentuannya nih Mas. Kita tidak bisa melihat, tapi secara overall banyak yang akan memanfaatkan daripada penebusan dari A2H ini menjadi saham ADI. Seperti itu, Mas Wiki. Oke, kita pantau terus untuk kita manfaatkan momentumnya begitu ya, kurang lebih Pak Santosa ya. Baik, kita akan jeda sejenak. Setelah jeda berikut ini kita akan lanjutkan, tentu saja akan membahas mengenai saham-saham pilihan dari Anda Pak Santosa. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Santosa, kita akan simak terlebih dahulu saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Santosa, Direktur dari PT Lotus Andalan Sekuritas, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Saham-saham pilihan kali ini diantaranya adalah Inco dengan support di maksud kami 7.100, resistance di 8.000 dengan rekomendasi trading buy. INDF support di 0575, kemudian resistance di 7.000 trading buy. DSNG support di 590, resistance di 660, rekomendasi trading buy. Dan Excel dengan rekomendasi trading buy support di 2170, kemudian untuk resistance di 2530. Baik Pak Santosa, kita lanjutkan perbincangan. Kita ke Inco terlebih dahulu. Seberapa menarik pergerakan dari Inco sehingga kita kemudian dapat manfaatkan secara trading jangka pendek saja Pak Santosa? Ya, untuk Inco saya melihat kalau sekarang itu harga sudah naik sekitar 1,1% di 3640 ya dalam minggu ini, walaupun trennya juga masih tertekan seperti itu. Jadi ini jangka pendek, dia ada support di level 3510 ya kalau misalnya dalam jangka pendek. Seperti itu Mas Wiki untuk Inco-nya. Baik, walaupun memang sedang ada di tren menurun, tapi pergerakannya masih bisa dimanfaatkan untuk trading begitu ya. Terus dicermati pergerakan dari saham Inco sendiri. Baik, secara jangka panjang kurang menarik menurut Anda untuk Inco sendiri, Pak Santosa? Kalau untuk Inco kan boleh dikatakan dia dia kan memang salah satu bahan untuk EV ya, jadi kendaraan listrik ya untuk baterainya. Jadi saya melihat kalau untuk jangka panjang memang cukup baik ya kalau menurut saya. Cuma memang mesti harus ada strategi untuk money manajemennya harus baik. Terus membeli dalam kondisi seperti ini ya, membeli lebih baik pada saat turun, Mas Wiki. Jadi strateginya jangan beli waktu naik, karena memang di akhir tahun kita tahu ada juga investor yang bermain 1 bulan, 1 tahun, dan mereka mau merealisasikan keuntungannya dan mereka mau berlibur. Jadi ada kemungkinan kita bisa dapat diskon. Jadi tidak perlu terlalu terburu-buru untuk langsung, misalnya kita mau beli 100, misalnya kita langsung beli 100, jangan beli aja 25 dulu gitu. Karena ada kemungkinan itu bisa mendapatkan average yang bagus pada saat dia turun. Seperti itu Mas Wiki. Baik, dari Inco kita bergeser ke saham pilihan berikutnya Pak Santosa, silakan.
Iya, saya punya untuk saham pilihan itu Indofood. Indofood boleh dikatakan dalam 1 bulan ini sudah naik hampir 4% Mas Wiki. Jadi kita tahu untuk apa namanya untuk ya makan gratis apa gimana apa diuntungkan daripada Indofoodnya. Tapi boleh dikatakan untuk consumer goods memang salah satu sektor yang sangat bertahan ya dalam kondisi apapun juga karena penjualannya itu sangat konsisten. Jadi untuk Indofood sendiri kalau menurut saya ya tunggu aja pada saat ada koreksi kita mulai melakukan pembelian kembali. Seperti itu Mas Wiki. Baik, untuk saham pilihan berikutnya silakan Pak. Untuk saham berikutnya yaitu saham DSNG. DSNG sebentar Mas Vicky. Jadi saham DSNG boleh dikatakan kenaikannya memang sudah dalam waktu 3 bulan itu dia naik terus ya. Dan kemarin sudah mulai ada konsolidasi walaupun di bulan Desember ini yaitu dalam waktu 1 minggu ini udah naik hampir 4%. Jadi sama Mas Wiki, jadi untuk melakukan pembelian dalam kondisi seperti ini saya melihat untuk beli pada saat terjadi koreksi atau terjadi penurunan terlebih dahulu. Begitu Mas Wiki. Baik, DSNG direkomendasikan untuk trading terlebih dahulu. Kalau secara sektor ini menarik nggak sih Pak Santosa? Artinya secara proyeksi sebetulnya DSNG sendiri salah satu faktor yang mungkin punya resiliensi yang cukup baik ataupun mungkin memiliki potensial upside sehingga mungkin Anda juga melihat ada possibilities untuk DSNG sendiri menarik untuk bisa dikoreksi ataupun dikoleksi dari jangka menengah ke panjang Pak. Ya, saya melihat kalau untuk DSNG ini boleh dikatakan ya masuk ke dalam sektor consumer goods ya, jadi consumer non-cyclical. Jadi boleh dikatakan ini dia lebih ke pengolahan kelapa sawit. Jadi kita perlu ketahui bahwa pemerintah juga ada rencana untuk B50 ya, jadi biodiesel seperti itu. Jadi pemakaian daripada kelapa sawit itu boleh dikatakan nanti akan sangat-sangat diperlukan untuk pengganti energi fosil seperti itu Mas Wiki. Baik, dari DSNG kita bergeser ke saham pilihan terakhir Pak Santosa. Untuk saham pilihan terakhir itu Excel Comindo ya. Excel Comindo boleh dikatakan dia selama 1 minggu ini di bulan Desember itu baru naik 1,8% ya. Jadi dia kalau menurut saya dia bisa mengikuti saham-saham telekomunikasi yang lainnya seperti misalnya Indosat seperti itu Mas Wiki. Jadi satu sektor yaitu untuk Indosat dan Excel Comindo menurut saya itu bisa diperhatikan dan kedepannya ya saya lihat mengakumulasi Excel Comindo di harga-harga sekarang ya itu mungkin di 2.200. Kalau misalnya ada satu penurunan di bawah 2.200 boleh melakukan akumulasi kembali. Seperti itu Mas. Baik, itu dia saham-saham pilihan pagi hari ini ada XL, kemudian juga ada DSNG. Tadi 2 saham lain juga sudah dibahas, ada Indofood ya, salah satunya Pak Santosa. Baik, kalau boleh tambah lagi nggak Mas? Saya baru keinget. Oh iya, baik, saham lain yang mungkin menurut Anda menarik Pak Santosa apa kira-kira? Iya, ada 2 sih sebenarnya, yaitu Indosat yang tadi saya sebutkan, karena memang dia lagi bermain di AI ya, sama Nvidia juga. Jadi itu boleh diperhatikan ya. Nvidia itu di bursa Nasdaq itu
boleh dikatakan itu kenaikannya sangat tinggi sekali dan menjadi salah satu market cap yang terbesar di US untuk Nvidia. Lalu satu lagi itu kita kalau mau berinvestasi itu di saham aman, Mas Wiki. Jadi orang melihat itu kalau untuk bermain di sektor pertambangan ini seperti aman itu kita mesti lihat daripada kita beli dalam US dollar aja gitu. Jadi kalau untuk menabung saya melihat aman ini masih murah karena masih di bawah $1 US dollar seperti itu harganya. Sedangkan kalau kita lihat kompetitornya seperti Freeport dan Newmont di luar negeri itu udah puluhan dolar gitu. Sedangkan ini kita masih dalam bentuk sen kalau di konversi ke dalam US dollar. Seperti itu aja Mas Vicky tambahannya. Terima kasih. Baik, itu tadi saham-saham pilihan dari Pak Santosa. Dan kalau kita lihat sendiri untuk pembukaan IHSG, teman-teman dapat saksikan ataupun dimunculkan dari RTI untuk pergerakan IHSG sejauh ini menurut Anda seperti apa Pak Santosa? Sejauh ini IHSG masih bergerak melemah ya? Iya, flat gitu ya, naik turun tipis seperti itu ya. Karena memang pembukaan ya dari masih belum belum terlihat gitu ya untuk dia punya harga-harganya gitu belum bertahan lah Mas Wiki gitu. Jadi untuk saham ADI juga kembali lagi dia kena auto reject tuh. Jadi naik 20% lagi gitu Mas Wiki yang baru listing kemarin. Jadi ini yang menarik ya, kita lihat nanti apakah masih bertahan pada hari Senin sampai dari tanggal 9 sampai 10 pada saat orang yang menebus PUPS daripada adohanya itu sudah bisa mendapatkan saham ADI, apakah mereka menjual atau gimana. Nah nanti itu penentuannya Mas Wiki. Oke, baik, itu tadi dia sedikit analisis untuk pergerakan dari IHSG pagi hari ini yang bergerak lemah, dan saham-saham yang masuk ke jajaran top gainers diantaranya adalah Dagoto, Boat, kemudian Energi, VKTR, Diva, BSBK, SPRE, GPSO, SMIL, dan juga DOS. Kemudian juga top losers ada DOH, kemudian ada Dewa, BBKR, ya BBKP maksud kami, kemudian juga ada MPPA, MANG, Adaro, JIHD, kemudian MD. Baik, sedikit Pak Santosa, sampai dengan penutupan perdagangan nanti sore menurut Anda seperti apa untuk IHSG? Seperti saya punya crystal ball ya. Sudah akan apa gitu ya. Secara apa namanya indikator-indikatornya begitu seberapa dapat terproyeksi sebetulnya Pak? Ya menurut saya ini akan flat ya. Jadi saya sih hanya mengimbau untuk investor retail ya terutama ya, itu jangan berburu saham yang lagi naik sih menurut saya. Strategi ini kita harus rubah. Jadi berburu saham yang lagi turun, ya turunnya dalam dan kita berhitung. Contohnya itu ini saya lebih ke kiat-kiat ya. Misalnya Adaro, dia memberikan dividen 1.300-an, dia turun 1.500-an. Artinya itu bisa kita spekulasikan berarti dia ada banyak orang panik jual Adaro itu sampai dia punya dividen 1.300 tapi penurunnya 1.500 dan makanya kemarin kembali rebound. Ya, jadi hal-hal seperti itu kita mesti berhitung, Mas Vicky. Jadi jangan berburu saham yang lagi naik. Itu saran saya. Dan mengenai kondisi market, saya lihat akan ya so-so lah ya, karena memang kondisi di US itu lagi juga ada konsolidasi. Jadi lebih ke negatif, kita juga akan bisa terpengaruh sama asosiasi. Kita lihat aja Mas Vicky. Mudah-mudahan saya salah Mas Vicky. Baik, terima kasih atas analisis dan juga beberapa rekomendasinya Pak Santoso. Semoga memang dapat menjadi referensi pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya pada hari ini. Tapi sekali lagi keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa dan juga investor di luar sana ya. Pak Santoso, terima kasih sudah bergabung. Sukses untuk Anda. Saya selalu sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi.